Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan kita bahas saat ini adalah tentang kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikisahkan mereka masuk ke dalam gua Sur untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaum kafir Quraisy. Sebagaimana yang masyhur di tengah masyarakat, adalah terdapat kisah bahwa Allah mengelabui kaum kafir dengan cara mengutus laba-laba membuat jaring rumahnya dan dua merpati bertelur di mulut gua, sehingga kaum kafir tersebut tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang berlindung dalam gua. Tetapi kisah ini pun tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan ahli sirah dan ahli hadits. Menukil ucapan Syekh Al-Albani, berkata dalam Ijdoifah halaman 1189. Ketahuilah bahwa hadits tentang laba-laba dan dua burung merpati tidaklah sahih meskipun sangat banyak disebut dalam berbagai kitab sirah dan ceramah seputar hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Berkata Syekh Al-Albani dalam Ad-Doifah, hadits ini munkar. Takrij kisah ini, hadits ini memiliki 4 jalan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Jalan pertama, kisah di atas hadits yang menceritakan kisah ini diriwayatkan oleh Tobroni dalam Al-Kabir, 1082, Al-Bazar, 1741, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa 1462 dan Baihaqi dalam Ad-Dalail 2 halaman 213 dari jalan Aun bin Amr Al-Qaisi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Musab Al-Maki berkata, saya bertemu dengan Zaid bin Arqam, Mughirah bin Syu'bah dan Anas bin Malik menceritakan hadits di atas. Hadits ini hanya diriwayatkan dari jalan Aun dari Abu Musab, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bazar. Beliau berkata, kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Aun bin Amr dan dia adalah seorang dari daerah Basrah yang masyhur. Sedangkan Abu Musab kami tidak mengetahui ada yang menceritakan darinya kecuali Aun. Sisi cacat hadits dari jalan pertama tersebut adalah 1. Aun bin Amr Al-Qaisi. Berkata Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal 6535, berkata Ibnu Ma'in tidak ada apa-apanya, dan berkata Imam Bukhari, dia seorang yang munkar hadits dan majhul. Imam Az-Zahabi kemudian membuat contoh hadits munkar yang diriwayatkan oleh Aun, dan hadits ini adalah salah satunya. 2. Abu Musab dia seorang yang majhul ain sebagaimana yang dikatakan oleh Bazar dan Al-Uqaili. Dan majhul ain adalah seorang yang rawi yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi dan tidak diketahui ketsikohannya. Hukum hadits majhul ain adalah lemah, sebagaimana yang telah mapan dalam disiplin ilmu hadits. Jalan kedua, sama dengan kisah di atas, namun hanya menyebut laba-laba tanpa adanya kisah sepasang merpati. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Qotli dalam Musnad Abu Bakar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Bashar Al-Hafaf, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abu Imron, telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Ziyad dari Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar ke goa, lalu keduanya masuk, maka datanglah seekor laba-laba lalu membuat rumah di mulut goa. Lalu datanglah para pemuda Quraisy. Namun tatkala mereka melihat ada sarang laba-laba di situ maka mereka mengatakan, tidak ada seorang pun yang memasukinya. Kisah ini lemah sekali. Sisi kelemahan hadits ini adalah 1. Mursalnya Hasan Al-Basri, karena beliau adalah seorang tabi'in dan langsung menceritakan dari Rasulullah. Berkata Imam Ahmad tidak ada hadits mursal yang lebih lemah dibandingkan mursalnya Hasan. Lihat Tadribur Rawi oleh As-Suyuti 1 halaman 204. 2. Bashar Al-Hafaf. Berkata Nasai, Bashar tidak sikoh, ad-du'afa wa matrukin. 80. Berkata Imam Bukhari, dia munkar hadits At-Tarikh Al-Kabir, 1935. Berkata Yahya bin Ma'in, dia seorang yang tidak sikoh. Berkata Imam Az-Zahabi, dia dilemahkan oleh Abu Zur'ah. Berkata Ibnu Golabi, dia termasuk para pendusta. Jalan ketiga, singkat cerita, dari Ibnu Abbas berkata, tatkala orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah, maka Allah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah.
Maka Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah beliau dan beliau pergi sehingga sampai di goa. Pagi harinya orang-orang Quraisy tatkala menyadari bahwa Rasulullah telah pergi maka mereka mencarinya dan sampai ke dekat goa. Saat mereka melihat ada rumah laba-laba di mulut goa maka mereka berkata, seandainya dia masuk sini maka tidak mungkin ada rumah laba-laba di sini. Kisah ini lemah, diriwayatkan oleh Ahmad 3251, Abdur Rozak 9743, Tobroni 12155 dari jalan Mamar bin Utsman Al-Jazri dari Muksim dari Ibnu Abbas. Sisi kelemahan hadits ini adalah Utsman Al-Jazri. Berkata Ibnu Abi Hatim dalam Jarwa Ta'dil 2 halaman 162, dia tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Dia pun dilemahkan oleh Az-Zahabi dalam Mizan 5510 dan Ibnu Hajar dalam Lisan 5526. Jalan keempat, silsilah riwayat, saya mencintai laba-laba. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Berkata telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar guruku Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Marogi dan Muhammad bin Ja'far Al-Mutahhar, dengan sanad yang panjang semuanya perawinya berkata, saya mencintai laba-laba, sampai kepada Muhammad bin Sirin berkata, saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar dari Abu Hurairah berkata, saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar Abu Bakar berkata, saya selalu mencintai laba-laba sejak saya melihat Rasulullah mencintainya dan beliau bersabda, semoga Allah membalas sang laba-laba dengan balasan yang baik, dia membuat sarang untuk melindungiku dan Abu Bakar saat berada di gua, sehingga orang-orang musyrik tidak bisa melihat dan menemukan kami. Derajat hadits, berkata Syaikh Al-Albani, ini adalah munkar. Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Abdullah bin Musa As-Sulami. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, dia banyak meriwayatkan hadits-hadits aneh dan munkar. Beliau juga berkata, dia meriwayatkan dari siapa saja, baik orang-orang yang majhul maupun lainnya. Berkata Imam Az-Zahabi, dia meriwayatkan hadits yang aneh bin ajaib, dia menceritakan hadits yang tidak ada asal-usulnya. Berkata Syaikh Al-Albani, di hadits ini juga ada beberapa perawi yang tidak saya kenal. Ditanyakan kepada Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah benar kisah sarang laba-laba dan 2 burung merpati pada hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur? Beliau menjawab, tidak disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur maka laba-laba membuat sarang dan burung merpati meletakkan ranting pohon untuk menutupi beliau, dan kisah ini adalah dusta, tidak benar. Tidak ada satupun dalil yang dinukilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa laba-laba membuat sarangnya dan menutupi beliau. Begitu pula burung merpati yang seandainya orang menoleh akan mengatakan, oh, di sini tidak ada seorang pun. Akan tetapi yang benar adalah, Allah membutakan mata mereka orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Karena itulah Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, andai salah satu mereka menoleh ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita itu karena tak ada satupun penghalang yang menghalangi pandangan mereka. Maka tidak benar untuk disebutkan pula laba-laba dan burung merpati pada kisah bersembunyinya Rasulullah di Gua Sur. Kesimpulan, berkata Syaikh Al-Albani, ketahuilah, bahwa hadits tentang laba-laba dan 2 burung dara tidak sahih meskipun sangat banyak disebut dalam berbagai kitab dan ceramah seputar kisah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Oleh karena itu ketahuilah hal ini. Lihat Ad-Dhaifah, 1189. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.